Hai, nama saya Siska Trevena Sila, NIM 86206202305550, kelas D, mata kuliah Konsep Dasar IPS, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Institut Pendidikan SOE semester 1. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Selamat menyaksikan. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Kata perjuangan memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, perjuangan identik dengan perkelahian untuk memperebutkan sesuatu atau peperangan untuk mendapatkan dan mempertahankan suatu kemerdekaan. Yang kedua, perjuangan berarti usaha yang penuh dengan kesulitan dan bahaya. Dan yang ketiga, perjuangan berarti wujud interaksi sosial. Dalam mempertahankan kemerdekaan, Indonesia melakukan dua macam perjuangan, yaitu yang pertama, perjuangan fisik atau perang, dan yang kedua, perjuangan diplomasi atau perundingan-perundingan. Sebelum tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia hanya dilakukan di beberapa wilayah, dan bangsa Indonesia belum memiliki rasa kesadaran untuk bersatu, sehingga sulit untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada saat itu, masyarakat melakukan perlawanan fisik menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, galok, keris, rencong, dan lainnya. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dipimpin oleh orang-orang yang dianggap seperti tokoh agama dan bangsawan. Tetapi sesudah tahun 1908, perjuangan dilakukan dengan pergerakan politik dan non-fisik. Perjuangan ini bersifat nasional dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu sudah muncul berbagai organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam, dan lain sebagainya. Kebangkitan nasional adalah masa tumbuh rasa kesadaran nasional dan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kesadaran nasional muncul sejak awal abad ke-20 dan mencapai puncak pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 diproklamasikannya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi setelah Indonesia merdeka pun, sekutu masih menjajah Indonesia sehingga rakyat Indonesia melakukan perjuangan fisik yang terjadi di beberapa daerah pasca proklamasi kemerdekaan. Pertempuran-pertempuran tersebut yaitu Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Bandung Lautan Api, Pertempuran Surabaya, Pertempuran Medan Area, Puputan Margarana di Bali, Pertempuran 5 Hari di Semarang, Peristiwa Merah Putih di Manado, perjuangan menghadapi agresi militer Belanda. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Tujuan sekutu tiba di Ambarawa adalah untuk membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang. Namun, ternyata tawanan Belanda tersebut malah dipersenjatai dan mengakibatkan kemarahan Gubernur Mester Wongsonegoro serta rakyat setempat. Pada peristiwa ini, sekutu mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman berusaha membebaskan 2 desa tersebut, tetapi ia gugur terlebih dahulu. Komandan Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman, kemudian menangani langsung dan menerapkan strategi Gelat Supit Urang. Strategi ini merupakan taktik pengepungan sehingga musuh benar-benar terkurung dan menyerah. Untuk memperingati peristiwa ini,
pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret sampai 24 April 1946. Yang melatar belakangi peristiwa ini adalah pasukan Inggris atau Sekutu menuntut rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata api dan mereka ingin menguasai markas peninggalan persenjataan Jepang di Bandung. Kemudian Sekutu memberi ultimatum bahwa rakyat harus mengosongkan Bandung Utara. Para pejuang dan masyarakat Bandung tidak terima dengan ultimatum tersebut, sehingga Bandung sengaja dibakar oleh Tentara Republik Indonesia dan rakyat setempat agar Sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot di sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara Sekutu. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Pertempuran Surabaya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November tahun 1945. Yang melatar belakangi peristiwa tersebut adalah Belanda mengibarkan benderanya yaitu merah putih biru di Hotel Yamato atau Hotel Orange. Para pejuang tidak terima karena hal tersebut dianggap menghina kedaulatan Indonesia. Lalu pejuang bernama Kusno Wibowo merobek warna biru bendera tersebut dan memicu kemarahan Sekutu. Di Surabaya sering terjadi bentrokan antara Sekutu dengan rakyat. Bentrokan bersenjata di Surabaya memuncak dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Brigadir Jenderal Malabi adalah pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur. Mobil yang ditumpangi AWS Malabi terbakar akibat ledakan granat. Sekutu memberi ultimatum agar rakyat Surabaya meletakkan senjata di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri pada batas waktu 10 November 1945 pukul 6 pagi. Jika tidak, Surabaya akan digembur dari darat, laut, dan udara. Mendengar ultimatum tersebut, rakyat menolak karena pada waktu itu Republik Indonesia sudah berdiri. Pada tanggal 10 November tahun 1945, Sekutu menyerang Surabaya dari darat, laut, dan udara. Bung Tomo mengobarkan semangat rakyat untuk melakukan perjuangan. Ribuan orang dan pejuang gugur dalam pertempuran tersebut karena tidak imbangnya persenjataan, sehingga 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sekutu akhirnya berhasil memenangkan pertempuran Surabaya. Marilah kita kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak menuju sebuah tujuan untuk terciptanya suatu kemerdekaan. Demikian materi kita tentang perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati.